apalagi kita berada di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk bisa mengoptimalkan kesempatan Ramadan ini dengan menjalankan segala bentuk amal soleh dan Allah meridainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan yang cukup terbatas ini kita mencoba untuk memahami satu tema besar, yaitu bagaimana kita memahami keutuhan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Dan mengenal Rasulullah SAW merupakan salah satu fundamental nilai yang sangat fundamental yang harus kita miliki. Din kita, keagamaan kita, keislaman kita itu tidak akan bisa tegak lurus kecuali dibangun di atas fondasi yang sangat kokoh. Dan ada 3 fondasi yang sangat kokoh yang harus kita miliki semua, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal petunjuk atau kitabullah. Mengenal Rasulullah SAW itu kelihatannya mudah. Kita sudah terbiasa mendengar segala sesuatu yang dikaitkan atau terkait dengan Rasulullah SAW. Tapi tentu saja mengenal Rasulullah SAW itu bukan sekedar materi pengetahuan. Kita tahu tentang Rasulullah AIU. Lebih dari itu. Yang harus kita miliki pertama kali adalah pandangan yang utuh terhadap beliau. Agar ketika kita kemudian pada tahap berikutnya, kita semua dituntut untuk mengikuti beliau. Meneladani beliau. Beruswah atau berqudwah kepada beliau. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan pada akhirnya itu. Karena tidak ada jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia gitu, untuk bisa menjalani kehidupan dunia ini dan selamat menuju akhirat kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan Allah mensyaratkan cinta manusia kepada Allah itu harus dibuktikan dengan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau memang benar kamu itu mencintai Allah, nah, buktikan. Dengan cara apa? Fattabi'uni. Ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah SAW. Yuhbibkumullah. Itu pembuktian cintamu kepada Allah dan Allah akan membalas dengan mencintai hambanya yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi memang tidak ada jalan lain. Agar kita selamat dalam kehidupan ini selain dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan untuk mengikuti atau kemudian meneladani gitu ya, itu kita harus mengenal Rasulullah secara utuh. Karena kalau pengenalan atau pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW itu tidak utuh, bagian tertentunya saja parsial, atau terkurangi, reduktif lah, itu akan berbahaya sekali. Upaya kita untuk mengikuti Rasulullah SAW pun tidak akan utuh jadinya. Nah, untuk itu, kita coba gali 2 sisi dari beliau. Sisi kerasulan dan sisi kemanusiaan. Ini penting. Di satu sisi kita tahu semua bahwa Rasulullah SAW itu menerima wahyu. Tapi ketika kita berbicara tentang pencapaian-pencapaian Rasulullah SAW, apakah selalu pencapaian itu berkat, dukungan, dorongan, atau karena faktor wahyu?
Tidak. Kalau segala pencapaian Rasulullah SAW itu kita kaitkan, kita ikatkan dengan wahyu, kita punya alasan untuk tidak bisa mengikuti beliau. Ya kan, wahyu artinya ada Jibril di situ. Jibril nggak mungkin turun kepada selain Rasul. Dan wahyu tidak akan disampaikan kecuali kepada Rasul. Apalagi ketika kemudian kita kaitkan dengan mukjizat. Wah, ini dia. Kalau segala pencapaian Rasulullah SAW itu kita maknai sebagai mukjizat, kita akan gagal mengikuti beliau. Rasulullah SAW itu bisa begini, bisa begitu. Oh, wajar saja, itu kan mukjizat. Wah, kacau itu. Rasulullah SAW berhasil hijrah dari Mekah ke Madinah. Wah, itu kan mukjizat. Wah, kalau gitu, kalau semuanya mukjizat, kita akan gagal mengikuti Rasulullah SAW. Kita harus bisa menempatkan mukjizat di sini. Kita harus bisa memahami dan menempatkan mukjizat. Bahwa mukjizat itu pada dasarnya diberikan kepada Rasul sebagai bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Karena bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan berdasarkan hukum manusia atau hukum alam. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Dengan membelah bulan, kan gitu ya. Terus kemudian memperbanyak makanan dalam situasi tertentu. Tapi apakah pencapaian ekonomi di Madinah, di mana kaum muslimin dari kondisi melarat kemudian ekonominya berkembang, tumbuh luar biasa, itu karena mukjizat? Kalau itu mukjizat, berarti Rasulullah SAW itu mengatasi setiap permasalahan termasuk krisis ekonomi dengan mukjizat. Kita nggak bisa beruswah kepada beliau. Karena mukjizat tidak mungkin diberikan kepada selain beliau, Nabi dan Rasul. Nah, ini yang harus kita pahami. Perang Badar berhasil, karena mukjizat. Kacau, kita tidak bisa mengikuti keberhasilan Rasulullah SAW. Untuk itu pahamilah keutuhan sosok Rasulullah SAW ini dengan baik. Coba kita rujuk firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Taubah, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Ini tentang misi kerasulan. Coba lanjut. Ini adalah misi. Misi Rasulullah SAW adalah membawa risalah dan menyampaikannya kepada manusia agar melahirkan satu generasi baru, satu kelompok manusia baru, yaitu muslim mukmin yang kemudian dengan risalah itu berhasil tampil unggul dibanding semua kelompok manusia manapun. Dengan sujud kepada Allah, dengan ruku kepada Allah. Kemudian bisa melahirkan karya-karya peradaban yang bahkan jauh lebih unggul ketimbang kelompok manusia manapun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Rasulullah SAW posisinya adalah utusan dari Allah. Rasul artinya membawa risalah. Pembawa risalah. Risalahnya risalah Allah. Allah yang menyampaikan padanya untuk disampaikan kepada manusia. Nah, memang dalam hal ini mirip-mirip seperti pos ya. Kan dalam bahasa Arab risalah itu surat. Yang menghantarkan surat itu kurir, tukang pos. Tapi bedanya kalau tukang pos mah nggak ngerti isinya. Nggak tahu bahkan. Tapi kalau Rasul nggak. Rasul itu berfungsi ganda. Beliau yang membawa risalah Allah, menyampaikan. Di saat yang sama, beliau yang pertama kali menerapkannya, mengetahui isinya, dan menerapkannya, dan menjadi model bagi seluruh umat manusia. Itu bedanya di situ. Jadi Rasulullah SAW itu bukan sekedar pengantar, bukan sekedar kurir. Tapi beliau menghafal wahyu Allah itu, kemudian mengerti, memahami,
kemudian menyampaikan kepada manusia, dan mengamalkannya, menjadi orang pertama yang mempraktekkan risalah itu. Sehingga manusia ketika menerima petunjuk dari Allah, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, yaitu wahyu, itu kemudian bisa melihat Rasulullah SAW sebagai model praktisnya, pelaksanaannya, operasionalnya. Di sini kita harus pahami bahwa Al-Quran dari awal itu sudah dibumikan. Al-Quran itu nggak ngawang-ngawang sejak turun. Sehingga kita sekarang, wah, hari ini kita perlu atau kita punya kebutuhan mendesak untuk membumikan Al-Quran. Itu narasi yang keliru itu. Al-Quran dari awal sudah membumi. Karena Al-Quran bukan sekedar wahyu dari langit yang kemudian setiap orang mendengarnya dan kemudian katakanlah dengan pemikiran, batas pemikiran masing-masing mencoba untuk menjelmakannya dalam kehidupan nyata. Enggak. Rasulullah SAW yang lebih dulu menunjukkan kepada semua, beginilah seharusnya menjalani hidup berdasarkan wahyu Al-Quran yang diturunkan. Ini dia kelebihannya itu. Sehingga kalau kita sekarang atau hari ini berbicara tentang Al-Quran dan kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, kembali kepada Al-Quran, ada satu unsur yang sangat-sangat fundamental yang harus kita miliki agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Yaitu apa? Kita mengerti, menguasai jalan hidup, cara hidup, dan riwayat hidup Rasulullah SAW yang disebut dengan istilah sirah nabawiyah. Kenapa? Karena jalan hidup, cara hidup, riwayat hidup Rasulullah SAW merupakan penjelmaan daripada Al-Quran. Kita tidak bisa mendapatkan gambaran Al-Quran sebagai petunjuk praktis yang ideal kecuali dengan tahu bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan beliau. Nah, dari situlah kita bisa beruswah, kita bisa meneladani, gitu ya. Nah, jadi Rasul itu status bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Di saat yang sama, Rasul itu artinya ada kandungan risalah, pedoman dan petunjuk dari Allah. Dengan risalah ini, target pencapaiannya apa? Coba dilanjut. Target pencapaiannya adalah yang Allah katakan liyudhhirahu 'ala dini kullih. Agar dengan kehadiran Rasul, agar dengan praktek hidup Rasulullah SAW, agar dengan risalah, pedoman dan petunjuk dari Allah itu, Rasulullah SAW dan kemudian tentu saja umatnya memikul beban itu, agar kemudian bisa menampilkan keunggulan dibanding dengan kelompok manusia manapun, agama manapun. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Apa maksud kata izhar? Liyudhhirahu. Liyudhhirahu artinya Islam itu menang dan unggul atas segala paham, keyakinan, anutan, agama manapun. Sehingga umat Islam menjadi umat yang unggul atas semua kelompok umat manusia. Karena dengan demikian, Allah menunjukkan kepada semua umat manusia bahwa dengan mengikuti petunjuk Allah, hidup kamu lebih bahagia, lebih baik, lebih tentram, bahkan lebih makmur, lebih unggul, dan seterusnya. Ini ditunjukkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian dilanjutkan oleh para penerus beliau, terutama Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW itu 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah, nggak lama. Sampai beliau wafat di Madinah kan. Bulan Rabiul Awal tahun 11. Ketika beliau tiba di Madinah, itu untuk urusan makan saja, orang-orang Madinah itu kesulitan. Artinya krisis itu sampai pada tahap pangan, ketahanan pangan itu krisis betul. Ketika terjadi perang Badar, itu hanya ada 70 ekor unta yang dibawa oleh kaum muslimin ke Badar. Dan itulah total unta yang dimiliki kaum muslimin.
tahun kedua. Dan hanya ada 1 ekor kuda. Tahun ketiga, hanya ada 2 ekor kuda dalam perang Uhud. Oke. Tahun 9, artinya 7 tahun setelah perang Badar, kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin saat itu untuk perang melawan Romawi, negara adidaya pada masanya. Dan harus mengumpulkan pasukan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Dan terkumpullah 30.000 pasukan. Jaraknya 800 km dari Madinah ke Tabuk. Pulang pergi 1.600 km. Jarak tempuhnya itu kurang lebih pulang pergi itu 40 hari. Bayangkan saja. Totalnya sih 2 bulan perjalanan Rasulullah SAW. Dan itu artinya setiap orang harus naik kendaraan, harus punya unta. Jadi, minimal sekali, 1 orang itu bawa 2 ekor unta. Untuk ditunggangi dan untuk bawa barang. Artinya dalam 7 tahun, dari 70 ekor unta, kemudian Rasulullah SAW bisa membawa pasukan dengan total kendaraan sekitar 60.000 ekor unta. Bagaimana 7 tahun itu, masa yang singkat itu menjadi modal Rasulullah SAW untuk menumbuhkan termasuk perekonomian. Di Uhud ada 2 ekor kuda perang. Di Tabuk ada 10.000 ekor kuda perang. Bagaimana membelinya, bagaimana mengembangbiakannya, itu semua artinya ada pertumbuhan yang luar biasa. Dan karena itu pasukan Romawi kocar-kacir. Nggak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Ini bagian dari yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW. Dan ketika kemudian masuk ke era Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab itu menaklukkan kemudian Persia dan Romawi, 2 negara adidaya. Ada catatan Dr. Hussein Mu'nis yang sangat menarik bahwa Persia dan Romawi sebelum Islam, 2 adidaya itu terlibat perang selama 200 tahun tanpa henti. Artinya total masa perang, ya bukan tanpa henti berarti sama sekali nggak ada jedanya, pasti ada. Tapi maksudnya nggak pernah tuntas itu, 200 tahun. Dan kemudian Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW berhadapan dengan Romawi, kemudian juga sedikit Persia, kemudian dilanjutkan Abu Bakar dan Umar, 2 wilayah itu kemudian masuk dalam wilayah Islam. Otomatis menjadi satu tubuh. Tidak ada pertikaian lagi di situ. Dan yang menarik, Umar bukan sekedar menaklukkan, artinya bukan sekedar menang secara militer. Itu sudah luar biasa. Tapi kalau tidak punya risalah peradaban, misi peradaban, itu sulit. Kemenangan militer itu kemudian akan berlangsung panjang dan memberikan dampak atau jejak peradaban yang besar. Kita punya sejarah yang cukup terkenal. Mongol itu kurang apa secara militer? Menang dengan luar biasa. Di mana-mana. Tapi apakah ada peradaban Mongol? Nggak ada. Mana jejak peradaban Mongol? Selain sejarah menang secara militer, berhadapan dengan berbagai bangsa waktu itu, termasuk Islam. Baghdad habis pada tahun 665. Nah, tapi Umar bin Khattab setelah menguasai wilayah-wilayah itu, Umar bin Khattab perlu diketahui, memimpin seorang diri, memimpin wilayah yang sekarang ini, saya hitung lebih dari 15 negara sekarang. Itu dulu dipimpin sendirian oleh Umar bin Khattab. Yang menarik dalam datanya, tidak ada orang yang berprofesi pengemis di seluruh wilayah yang dikuasai ataupun dipimpin oleh Umar. Dan kemudian dengan sistem kharaj, kas negara melimpah. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, al-malu malullah. Aku menempatkan kekayaan negara ini sebagai harta Allah. Yang akan kubagikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu rakyat. Maka Umar itu membagi-bagi uang karena surplus ke rakyatnya. Per kepala per orang yang sudah balik. Paling kecil menerima 50 dinar per tahun. 50 dinar sekarang itu, kalau pakai kurs sekarang, 1 dinar itu sama dengan sekitar 12 juta sekarang. Karena emasnya lagi gila-gilaan naiknya. 1 gram hampir 3 juta kan. 1 dinar itu 4,5 gram, 4/4 gram.
Jadi taruhlah 12 juta. Jadi kalau 50 dinar artinya Umar membagikan kalau rupiah kan 600 juta rupiah per kepala per tahun. Dan kalau di rumah itu ada 5 orang, lumayan 3M setahun. Cukuplah untuk kemudian nggak perlu masuk kerja lagi. Kalau di kita gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Ini contoh, artinya ini keunggulan yang saya maksud. Liyudhhirahu ala dini kulli. Jadi bukan sekedar sholatnya yang khusyuk, bukan hanya itu saja. Tapi termasuk dalam keunggulan orang kafir kan melihat keunggulan itu di situ. Sesuatu yang memang terlihat, teraba, terasa. Dan itu yang dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan kemudian para penerusnya. Nah, dari sini kita harus tahu bahwa Rasulullah SAW itu tadi, mukjizat itu hanya, ya Allah, kalau kita baca, ada berapa sih mukjizat Rasul? Nggak banyak. Tapi pencapaian-pencapaian beliau, itu karena beliau sebagai manusia dan sebagai Rasul otomatis ya, itu betul-betul menerapkan kehidupan sepenuhnya sesuai dengan arahan wahyu. Itulah. Jadi beliau itu bukan kayak diarahkan oleh Jibril setiap saat gitu, enggak. Di backup setiap saat, enggak. Rasulullah SAW pernah terjatuh di medan perang, berdarah-darah. Coba, kalau setiap saat dilindungi, diprotek oleh Jibril secara kaku istilahnya. Kan nggak mungkin itu terjadi. Bedalah dengan gambaran dongeng wali-wali yang di Indonesia gitu. Yang kemudian Belanda dari kejauhan aja kan ditiup sudah berterbangan gitu. Tapi itu dongeng lah. Kenyataannya Belanda ratusan tahun kuat banget di sekitar. Apalagi kalau sekedar orang kebal gitu ya. Rasulullah nggak kebal, berdarah. Berdarah-darah di Uhud. Dan beliau memakai baju besi. Di Uhud beliau memakai baju besi. Coba, kalau Rasulullah SAW itu artinya tidak tersentuh sama sekali, buat apa beliau pakai baju besi? Di Uhud tuh bahkan dalam riwayatnya beliau memakai baju besi rangkap 2 lapis. Itu menarik itu, harus kita pelajari dengan baik. Rasulullah SAW punya kuda, gitu ya. Jadi nggak terbang di atas sejadah gitu ketika perang. Kudanya ada 6, bukan ada yang nyebutnya ada 7 kuda beliau. Kuda perang. Beliau punya 3 ekor unta, gitu lah. Jadi nggak kayak Aladin gitu ketika mencapai jarak yang jauh. Nah, Rasulullah SAW di sisi lain adalah bashar, manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita semua, innama ana bashar. Aku itu sama seperti kalian. Innama ana bashar. Maka Rasulullah SAW ada lelahnya, Rasulullah SAW ada sedihnya, Rasulullah SAW ada laparnya, Rasulullah SAW ada, semuanya ada. Beliau ada cekcok dengan istri, ada, jangan salah. Rasulullah SAW pernah 1 bulan tidak mendekati istri-istrinya. 1 bulan penuh. Tidak ada satupun yang didatangi. Kenapa? Karena ada selek lah tentang cara hidup, gaya hidup. Jadi ketika ekonomi sudah mulai meningkat, istri-istri Rasulullah SAW itu meminta sesuatu, perubahan gaya hidup Rasulullah SAW. Rasul itu begini, beliau itu bukan sebagai pribadi saja ya, dan sebagai suami atau kepala rumah tangga, beliau juga adalah kepala umat, pemimpin umat. Dan beliau itu selalu melihat gitu ya, bahwa orang-orang terdekatnya itu kan harus berada di level beliau. Beliau menginginkan itu. Sehingga kalau ada apa-apa, beliau tuh dahulukan, terutama kalau ada masalah gitu ya, dahulukan sahabat-sahabatnya dan lain sebagainya, termasuk ekonomi. Bayangkan Fatimah itu putri yang sangat dicintai beliau. Fatimah tuh pernah minta kepada ayahnya agar dibantu, agar ada pelayan pembantu di rumah. Waktu itu kan pembantu itu budak itu dibeli. Supaya meringankan tugas-tugas seharian Fatimah yang berat gitu. Rasulullah SAW berkata, anakku, kalau itu kuberikan kepadamu, maka aku akan membiarkan sekian banyak sahabatku kelaparan. Artinya, engkau memang membutuhkan pembantu untuk meringankan. Tapi sahabat-sahabatku ini masalahnya kelaparan. Dan tidak ada pilihan. Sehingga lebih baik mereka dululah, artinya didahulukan. Bayangkan permintaan putri tercintanya, beliau tolak dalam arti beliau tidak kabulkan. Karena para sahabatnya membutuhkan lebih jauh, lebih mendesak karena kelaparan. Itu Rasulullah SAW seperti itu. Nah,
Ketika ekonomi semakin baik, istri-istrinya pengen apa? Ya udah begini aja lah. Jatah untuk istri kan memang ada dalam Al-Quran diatur. Dan itu juga berlaku untuk Rasulullah memberikan nafkah. Artinya selesaikan dulu gitu loh. Setelah itu terserah Rasulullah SAW ngasih berapa, kepada siapa gitu loh. Kan Rasulullah sekali kalau ada orang lain dulu gitu loh. Nanti setelah selesai bagi ke istri-istrinya. Kan begitu. Nah, ingin ada perubahan itu. Rasulullah nggak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan level beliau, itu level orang biasa. Beliau ingin istri-istrinya itu bukan beliau yang kemudian downgrade istrinya, yang upgrade. Seharusnya begitu. Maka beliau kemudian mendidik istrinya dengan tidak mendatangi satupun. Satupun. Itu kalau sekarang terjadi, istilahnya presiden pisah ranjang dengan istrinya. Oh, itu jadi berita besar itu. Apalagi 1 bulan. Nggak ketemu itu suami istri. Dalam arti presiden dengan ibu negara istilahnya. Wah, kacau itu. Sebulan Rasulullah SAW itu. Sampai kemudian turun ayat dari Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Sampai Al-Quran yang kita baca. Nah, jadi innama ana bashar. Artinya dengan basyariyah, kemanusiaan Rasulullah sebagaimana manusia biasa. Di sini ada titik kesamaan dengan kita. Gitu loh. Coba kalau Rasulullah SAW nggak pernah kelaparan. Kan kita nggak bisa beruswah kepada beliau. Bagaimana sih ketika ekonomi sulit? Kalau kita pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit, bandingkan dengan Rasulullah SAW, pasti beliau lebih berat. Saya yakin saya. Ketika kita membaca ada krisis ekonomi di tengah para sahabat, ketahuilah selalu Rasulullah SAW adalah yang paling kesulitan di antara semua. Dan begitu krisis itu terselesaikan, perlu diketahui, maka Rasulullah SAW pasti adalah orang yang terakhir kenyang. Selalu begitu. Selalu begitu. Saya berikan contoh. Saat menggali parit untuk pertahanan kota Madinah dari serangan musuh di tahun ke-5, Perang Khandaq, itu disebutkan bahwa ada 3 hari Rasulullah SAW itu nggak nemu makanan. Seorang sahabat muda namanya Jabir bin Abdullah itu mendengar suara atau bunyi dari arah perut Rasulullah SAW. Kata Jabir, ini kemungkinan besar Rasulullah sudah beberapa hari tidak makan. Maka dia izin, lagi kerja tuh izin, ya Rasulullah aku izin ke rumah, silahkan. Datanglah ke istrinya, dia baru nikah. Dia bilang ke istrinya, kita masih punya makanan gak? Kenapa? Aku mendengar bunyi dari arah perut Rasulullah, kemungkinan beliau tidak makan beberapa hari ini. Ya udah, itu tinggal anak kambing, halnya kambing muda, kalau kita mah batibul kali ya, atau balibul kali. Itu 1 itu ekor. Ya udah, kambing nanti aku akan sembelih dan aku urus, kumasak. Terus masih ada 1 kantong gandum. Engkau, kata Jabir ke istrinya, bikin roti. Suami istri tuh, muda. Begitu hampir selesai, masih ditunggu dan sebagainya, kata Jabir, aku akan menemui Rasulullah, mengundang beliau. Kata istrinya, hati-hati ya, jangan permalukan aku sebagai istrimu yang akan menjamu. Minta Rasulullah membawa 2 atau 3 orang aja deh. Karena nggak mungkin kan untuk lebih dari itu. Oke, datanglah. Jabir mendekati Rasulullah, menghampiri berbisik, ya Rasulullah di rumah ada makanan. Aku mengundangmu untuk makan. Bawalah 2 atau 3 orang saja. Rasulullah SAW nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Beliau naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang sedang kerja di Khandaq menggali parit itu kata Anas bin Malik, 1000 orang. Rasulullah bilang, hai semua yang sedang bekerja, Jabir bin Abdullah sudah menyiapkan makanan untuk kita. Ayo ke sana semuanya. Kebayang. Kata Rasulullah, Jabir duluan ke sana. Jabir nggak kebayang dulu gimana. Begitu sampai di rumah, kata istrinya, gimana? Sudah dibilangin ke Rasulullah? Udah. Terus gimana? Tuh lihat di jendela. Melihat orang 1000. Gimana, kan sudah kubilang jangan mempermalukan aku. Aku sudah bilang sebagaimana pesanmu. Tapi Rasulullah maunya begitu. Ikutilah. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW kemudian masuk ke rumah Jabir, yang lain nunggu di luar. Kata Rasul, mana tempatnya? Kalau gitu tuh mangkoknya apa semuanya. Kata Rasulullah SAW, biarkan aku yang menuangkan. Biarkan aku yang menuangkan. Rasul memanggil 10 orang masuk. Makan sampai kenyang, keluar. 10 sampai selesai 1000. Itu beliau yang menuangkan langsung. Dibantu oleh Jabir dan istrinya. Setelah semuanya selesai, dan itu masalah mukjizat di sini. Memang ada mukjizat. Ya makan, ya Allah, untuk 4 orang kemudian cukup untuk 1000. Itu mukjizat. Tapi ini masalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling lapar di antara semua.
Beliau asik menuangkan sampai 1.000 orang itu selesai. Begitu selesai kata Rasul Jabir tinggal kita. Kata istri Jabir, ya Rasul bolehkah aku membagikan ini ke tetangga? Bagikan dulu ke tetangga. Setelah itu baru kemudian kata Jabir, ya Rasulullah sini. Mana mangkokmu? Biar aku yang tuang. Kata Rasulullah, enggak, aku yang menuangkan untukmu. Beliaulah yang terakhir makan. Padahal untuk beliaulah makanan itu disiapkan karena beliau diduga paling lapar. Itulah Rasulullah SAW. Bashar. Nah, yang membedakan dengan semua manusia adalah yuha ilayya, unsur wahyu itu. Di mana wahyu itu menjadi pijakan, menjadi pedoman Rasulullah SAW dalam hidupnya. Itu yang membuat kemudian kenapa hidupnya menjadi istimewa. Karena Rasulullah SAW berkomitmen, konsisten dengan wahyu. Rasulullah SAW itu dianggap, dipandang oleh semua orang di sekelilingnya sebagai manusia agung, berwibawa, tapi di saat yang sama dengan mudah bisa diakses oleh siapapun. Satu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dalam satu forum biasa dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba muncul seorang anak perempuan, anak kecil, masuk ke dalam lingkaran atau forum itu. Kemudian menarik tangan Rasulullah SAW. Menarik keluar dari forum itu. Anak itu rupanya dia ingin saat itu. Dia keliling Madinah ditemani Rasulullah SAW. Anak kecil, namanya juga anak kecil. Itu Rasulullah SAW enggak menolak. Mengikuti kemanapun anak itu berkeliling pergi. Mengelilingi Madinah. Sampai di satu titik Rasul bertanya, cukupkah? Artinya kau sudah puas membawa aku bermain? Kata anak itu, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu kembali kepada para sahabatnya. Ini Rasulullah SAW. Maka Rasul itu begitu indah bagi siapapun. Apalagi para sahabat yang tahu, yang hidup di sekitar beliau. Nempel dengan beliau dalam waktu yang begitu lama. Mereka semua menghormati Rasulullah di satu sisi. Tahu bagaimana beradab dengan Rasul, tapi di saat yang sama Rasulullah SAW orang paling mudah untuk mereka akses untuk urusan apapun. Seorang iskaf disebutkan. Kalau kita tuh tukang sepatu, mungkin tukang sol sepatu. Suatu ketika di rumahnya yang sangat sederhana. Dia punya makanan yang dia ingin makanan itu dimakan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah makan di rumahnya. Maka dia datang mengundang Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya makanan. Kata Anas, makanannya itu aku aja gak pernah suka makanan itu. Jadi makanan biasa banget. Tapi begitu Rasulullah SAW datang dan kemudian memenuhi undangannya dan makan di rumah orang itu. Rasulullah makan begitu lahap. Kata Anas, sejak itu aku suka makanan itu. Karena Rasulullah SAW menyukainya. Itulah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Betapa sempurnanya beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu ada pertanyaan atau tidak ini biasanya. Masih ada waktu. Ini materinya sudah dibagikan kan ya? Artinya ada riwayat-riwayat lain yang tidak saya sebutkan di sini. Udah di-share ya. Silakan. Tampaknya tidak ada, alhamdulillah. Ini puasa dalam arti sungguhnya sampai puasa nanya. Silakan. Ya. Kemudian beliau juga pernah dagang dan juga dikisahkan dagangnya itu tidak pernah rugi atau bahkan tidak pernah gagal. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari mana Rasulullah mempunyai ilmu ekonomi, ilmu yang beliau hebat di situ bahkan sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Rasulullah itu dari suku apa? Quraisy. Suku Quraisy itu bahkan 150 tahun sebelum Rasulullah lahir, itu sudah menjadi pedagang paling terkenal di seluruh Jazirah Arab. Satu suku itu.
Tahu buyut Rasulullah SAW namanya siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Ayahnya Abdul Muthalib? Hashim. Hashim itu meninggalnya di mana? Di Gaza. Gaza Palestina sekarang. Dan Gaza pada saat itu adalah pasar yang berada di pesisir Mediterania. Artinya itu pasar yang menghubungkan Eropa, kemudian Afrika, Mesir, dengan Jazirah Arab. Jadi yang datang ke pasar Gaza itu pedagang-pedagang dari Eropa, dari Afrika. Nah, Hashim itu dagangnya sampai ke Gaza dan meninggalnya di Gaza. Hashim itu istrinya 5. Ini jahiliyah ya. Dan tidak ada satu orang pun yang asli Mekah istrinya. Kenapa? Karena di sepanjang perjalanan dagang itu dia nikah. Gitu ya. Makanya Abdul Muthalib kakek Rasulullah itu kelahiran mana? Kelahiran Mekah? Bukan. Kelahiran Madinah, Yasrib. Karena ibunya adalah asli orang Yasrib. Salma An-Najariyah. Dan Salma An-Najariyah itu menarik Hashim karena pasar. Jadi Salma itu seorang wanita tapi pedagang. Wah, Hashim melihat, wah cakep nih, pas nih. Dilamar. Lahirlah Abdul Muthalib. Kan gitu. Jadi Rasulullah itu lahir dari lingkungan ini maksud saya gitu. Ada ujaran pada masa itu. Man lam yakun min Quraisyin tajiran falaysa bisyai. Kalau ada orang Quraisy bukan pedagang, itu nggak akan dianggap. Dalam arti orang nggak kebayang. Masa sih orang Quraisy bukan pedagang? Jadi memang lingkungan Rasul itu. Bahkan kalau kita baca Tarikh Tabari, barang-barang dagangan yang dibawa Quraisy itu mengerikan kalau kita baca barang komoditasnya apa saja sih. Mereka tuh bukan pedagang lokal dalam arti pedagang di pasar-pasar domestik, enggak. Pasar internasional dagangnya. Gitu. Itu yang didagangkan itu dari mulai sutra, keramik, kemudian kayu, kalau kayu kayak kayu eboni, kemudian gading, bahkan yang menarik dalam Tarikh Tabari ada fil-fil, cabai, kemudian jahe, kemudian rempah. Artinya barang-barang mungkin dari Maluku, dari Sulawesi, dari mana itu, pala gitu loh. Itu didagangin Quraisy 100 tahun sebelum Rasul lahir. Dan itu dari mana ke mana? Itu barang dari timur, barang itu kan dari timur. Cina, India, termasuk Nusantara. Nanti itu sampai ke pasar Eropa. Itu yang bawa tuh Quraisy. Jangan salah, Abu Sufyan dagangnya itu sampai ke Persia dan dijamu oleh Kisra Persia. Abdullah bin Jud'an gitu loh, dagangnya sampai ke Mesir dan kemudian dia bersahabat dengan Raja Mesir. Itu pedagang-pedagang Quraisy itu di level itu. Ya nggak heran kalau kemudian Rasulullah SAW menjadi pedagang dari situ, dari awal. Semua di sekeliling Rasulullah itu pedagang semua. Istrinya Khadijah pedagang, kemudian paman-pamannya pedagang semua. Sejak umur 12 tahun sudah dibawa ke luar negeri untuk dagang. Coba bayangkan, dibawa ke Busra. Busra itu waktu itu di mana? Busra itu dulu adalah pasar Romawi yang terdekat dengan Jazirah Arab, gitu loh. Jadi itu pasar internasional Busra itu, bukan pasar lokal. Quraisy itu, pedagang Quraisy itu nggak punya kios, tapi punya gudang, gitu loh. Pedagang Quraisy itu punya gudang, bukan punya kios kayak kita. Dipikirnya kios-kios gitu, retail gitu, enggak, bukan retail. Bayangkan sekali berangkat. Utsman bin Affan sekali berangkat, barang yang dibawa itu di atas 200 ekor kuda, itu unta. Itu biasa. Satu orang 200 ekor unta. Jadi kalau satu kali berangkat 1000 ekor unta itu biasa. Dan itu di atas di padang pasir, di gurun. Nilai dagangnya, contohnya yang jelas ada angkanya, itu yang dibawa Abu Sufyan kemudian terjadi perang Badar. Itu 50.000 dinar. 50.000 dinar. Ingat berapa kalau dirupiahkan itu? Itu di atas unta. 500 miliar kan? Sekarang 600 miliar itu. Di atas unta, di atas gurun. Kebayang ya? Jadi itu di level itu. Makanya jangan heran kalau Rasulullah SAW itu dagang hebat. Beliau pernah ke Busra, beliau pernah ke Hajar. Hajar itu berarti pasar yang mempertemukan barang-barang dari India, dari Cina gitu kan, melalui laut Teluk Arab gitu kan, di situ. Makanya kemudian komoditasnya banyak, perak dan sebagainya, itu yang dibeli oleh beliau. Kemudian Hubasyah itu di Tihamah, itu pedagang Yaman,
Afrika, Habasyah dan sebagainya, itu pasarnya di situ. Jadi pasar Romawi, pasar yang kemudian sekarang di Teluk Persia, kemudian pasar yang kemudian menghubungkan dengan Yaman dan Afrika. Itu pasar-pasar yang dijelajahi Rasulullah SAW. Kelasnya bukan kelas kita. Jadi sekali dagang tuh ke Australia gitu. Dari Australia nanti pindah kemana lagi, pulang ke sini bawa barang baru. Ya, makanya untungnya banyak. Untungnya selalu dalam keterangan Az-Zurqani itu dinar bidinar. Dalam perjalanan rata-rata 2 bulan sampai 3 bulan itu keuntungannya 100%. 100%. Jadi kalau dagang setahun 2 kali aja udah untungnya 200%. Itu dia, cara mainnya begitu. Allah Ta'ala. Ya. Iya, memang. Oh, Masya Allah, bikin kelas. Serius berarti kalau kelas ya. Mudah-mudahan. Hayakallah. Baik, demikian waktunya juga udah selesai barangkali ya. Tadi ada pembuka apa enggak? Langsung aja kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.